Pada tahun 2053 setelah perang terakhir, tingkat kejahatan meningkat lebih dari 800%, dan ini menyebabkan lonjakan besar pada sistem penjara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuat program rehabilitasi kotak, yang di masa lalu akan dianggap tidak manusiawi. Program ini membuat para narapidana memilih antara dua pilihan. Mereka dapat secara sukarela menjalani hukuman mati atau menjalani seluruh hukuman mereka di dalam sebuah kotak. Makanan dan air akan diberikan kepada mereka atas kebijakan warga negara yang taat hukum yang telah mereka khianati. Jika ada yang mencoba melarikan diri, mereka akan dibunuh di dalam salah satu kotak ini. Seorang wanita Prancis berjuang untuk bertahan hidup dengan banyak luka. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun dan masih memiliki sisa waktu sedikit lebih dari 2 tahun. Pancinya kehabisan air dan ketika dia memeriksa lubangnya, alih-alih makanan, dia menemukan pisau cukur. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menggunakan pisau cukur untuk bunuh diri. Di sebuah pulau berbatu di Australia, sejumlah kotak dapat ditemukan di dekat pantai. Suatu hari, dua anak sedang bermain dan melempar bola karet ke salah satu kotak, yang membangunkan wanita di dalamnya. Narapidana 13 menemukan bahwa tangan dan kakinya terikat. Jadi dia menarik tali itu dengan giginya sampai akhirnya dia berhasil membebaskan diri. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun dan hari ini adalah hari pertamanya. Tiba-tiba lampu di dinding berbunyi dan sebuah pintu kecil terbuka. 13 melihat keluar dan melihat anak-anak berjalan pergi. Setelah hanya sedetik, lampu berbunyi lagi dan pintu itu menutup. Saat 13 memohon kebebasan, sebuah layar di kotak itu aktif dan sebuah video menjelaskan cara kerjanya. Video itu berakhir dengan memberitahunya bahwa dia berada di tempat yang dia pilih. 13 mengalami gangguan emosi dan membenturkan dinding sambil bersumpah bahwa dia tidak bersalah. Dia menangis dan menjerit sampai kelelahan dan tertidur. Beberapa saat kemudian pintu itu terbuka lagi sehingga 13 mengeluarkan pancinya untuk makanan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia mulai memeriksa setiap inci kotak itu lebih teliti, berharap menemukan cara untuk melarikan diri. Namun ketika dia menyentuh suatu tempat terlalu lama, dia mendapat sengatan listrik ringan. Hal ini tidak menghentikannya, dia terus mencari sampai tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Seiring berjalannya waktu, 13 mulai kesulitan untuk sendirian dan merenung, dan menggaruk kotak itu dengan kukunya sebagai satu-satunya hiburannya. Sementara itu, di kotak lain, tahanan lain terbangun. Hukumannya 2 tahun dan dia masih memiliki lebih dari 500 hari tersisa. Terkadang dia mendengar suara yang bertanya apakah dia masih hidup. Suatu malam, dia mencoba mengutak-atik panel lampu, yang langsung terekam oleh kamera di dalam kotak. Alarm berbunyi dan sebuah suara mengumumkan bahwa pemusnahan sudah dekat sebelum batang-batang logam di langit-langit mulai turun. Tahanan itu berteriak panik dan meminta bantuan melalui pintu yang terbuka, tetapi sia-sia. Dia berbaring di lantai dan menyaksikan dengan ngeri bagaimana batang-batang logam itu semakin mendekat, hanya untuk berhenti tepat di atas wajahnya. Layar dan suara yang menghitung mundur mulai mengalami gangguan dan wanita itu tersenyum karena dia pikir semuanya sudah berakhir. Keesokan paginya, 13 terus memeriksa setiap inci kotak itu, tetapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang berguna. Saat hujan mulai turun, dia meletakkan kendi di dekat lubang terbuka untuk menampung air dan akhirnya dia bisa minum. Beberapa saat kemudian, 13 terbangun dari tidurnya ketika dia mendengar sebuah suara. Seorang gadis muda berada di dekat pintu jebakan menanyakan tentang hukumannya. Dan ketika dia mendengar bahwa hukumannya 7 tahun, dia menyimpulkan bahwa angka 13 pasti bermotivasi politik. Gadis itu mengisi panci dengan air bersih dan memberikan sekantong kecil pelet makanan yang langsung dimakan oleh si 13. Kemudian gadis itu mengingatkannya bahwa warga negara akan memutuskan masa depan setiap tahanan, mengabaikan si 13 ketika dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Seiring waktu terus berlalu, si 13 merasakan kewarasannya semakin menurun. Dia tidak tahan lagi dengan isolasi, jadi dia meraih tali dan mulai menghapus dirinya sendiri. Selama beberapa detik dia tidak bisa bernapas, tetapi ketika dia hampir mati, tangannya melepaskan tali. Kemudian dia mengalami gangguan mental, menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat mengendalikan kematiannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, si 13 masih hidup dan terperangkap di dalam kotak. Dia telah diberi benih dan selembar koran. Jadi dia menjatuhkannya ke dalam mangkuk dan memegang koran di dekat pintu jebakan untuk mendapatkan sedikit cahaya. Sayangnya, artikel-artikel itu dalam bahasa yang tidak bisa dia baca. 13 menangis karena merasa disiksa. Beberapa saat kemudian, 13 memasukkan lengannya melalui lubang dan mencari-cari sampai menemukan bola karet.
Sekarang dia punya sesuatu untuk menyibukkan diri. Hari-hari terus berlalu dengan rutinitas yang membosankan. 13 tidur, bermain dengan bola, dan ketika panel kontrol membuka lubang, dia melihat pemandangan untuk mendapatkan sinar matahari. Tak lama kemudian, luka muncul di tubuhnya dan semakin parah setiap hari. Sementara itu, di kotak yang berbeda, seorang pria menjalani hukuman 5 tahunnya. Dia sudah menjalani 1000 hari. Jadi sekarang dia hanyalah cangkang kosong yang terus mengulang, aku berada di tempat yang kupilih. Suatu sore, sebuah drone mengambil kotak 13 dan menjatuhkannya di hutan yang menampung puluhan tahanan. Gadis itu kembali dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Jadi 13 menjawab rehabilitasi. Kemudian gadis itu bercerita bahwa dia telah membaca Shakespeare, yang telah dilarang untuk sementara waktu. 13 tidak tahu namanya, tetapi menjelaskan bahwa dia bisa membaca. Dia sama sekali tidak diizinkan melakukan itu di dalam kotak. Setelah menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak mungkin dilakukan tanpa buku, gadis itu memegang tangan 13 dan mengutip sebuah baris dari Romeo dan Juliet. 13 menganggapnya indah dan berharap dapat membacanya suatu hari nanti, jadi gadis itu mencoba meminjamkan buku itu kepadanya. Namun, 13 menolaknya karena dia tidak ingin mendapat masalah. Gadis itu memberi 13 makanan dan berjanji akan berkunjung lagi untuk membacakan cerita untuknya. Setelah gadis itu pergi, 13 terus memikirkan sentuhan dan bibirnya, sehingga dia akhirnya berbuat nakal dengan tangannya sementara kamera merekam semuanya. Setahun setelah penahanannya dimulai, 13 sedang makan beberapa biji dari sebuah tas dan menemukan sebuah buku kecil yang tersembunyi di antaranya. Dia berbaring membelakangi kamera sebelum membukanya dan senang menemukan Romeo dan Juliet. Membaca kutipan-kutipan puitis itu memberinya sedikit harapan. Lain kali 13 mendapatkan air bersih, dia membasuh tubuhnya dan memastikan untuk membersihkan lukanya agar tidak terkena infeksi. Menyentuh luka sangat menyakitkan, tetapi dia tetap bertahan. Kemudian dia membuang air kotor itu. Kamera menangkap kejadian ini dan mengklasifikasikannya sebagai pemborosan air. Jadi kotak milik 13 dikembalikan ke pantai. Akhirnya gadis itu berkunjung lagi dan bertanya-tanya apa yang dilakukan 13 sehingga dipindahkan. Alih-alih menjawab, 13 bertanya bagaimana gadis itu memutuskan siapa yang akan diberi makan. Gadis itu menjelaskan bahwa dia hanya berjalan-jalan dan berbicara dengan sebanyak mungkin tahanan yang dia bisa. Hari ini sepertinya akan ada badai, jadi dia harus mempersingkatnya. 13 juga menanyakan usianya dan mengetahui bahwa gadis itu berusia 16 tahun, yang membuatnya mengakui bahwa dia mengingatkannya pada saudara perempuannya yang telah meninggal. Minggu-minggu terus berlalu dan 13 hanya waras berkat buku kecil itu. Dia menyimpannya tersembunyi di celah di dalam kotak dan dengan hati-hati mengeluarkannya setiap kali dia ingin membaca kutipan, selalu memastikan untuk membelakangi kamera. Terkadang dia sangat ingin membaca sehingga dia bergantung pada cahaya bulan meskipun tidak sekuat matahari. Suatu hari drone memindahkan kotak itu lagi dan 13 melihatnya terbang di atas lautan. Begitu mendarat, seseorang muncul di pintu palka sambil memakan apel hanya untuk mengejeknya. 13 menangis sambil meminta setidaknya 1 gigitan dan memohon belas kasihan, tetapi pria itu mengatakan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada hewan-hewan di dalam kotak. Jika itu terserah padanya, setiap tahanan akan dieksekusi tanpa kesempatan untuk rehabilitasi. Setelah perdebatan singkat, pria itu mengatakan dia bersedia melakukan pertukaran. 13 akan mendapatkan apel jika dia membiarkannya melakukan hubungan intim dengannya. 13 sangat putus asa karena kekurangan makanan sehingga dia setuju, jadi dia membungkuk dengan pantatnya menempel di pintu palka. Saat pria itu menyiksanya, drone patroli menangkap mereka basah kuyup dan melepaskan tembakan. Pria itu langsung tewas dan sebuah peluru yang berhasil masuk ke dalam kotak melukai kaki 13. Meskipun kesakitan luar biasa, 13 meraih apel itu keluar dan mulai melahapnya dengan cepat. Sayangnya, dia menemukan bahwa apel itu penuh dengan cacing dan akhirnya muntah. Malam itu 13 dibangunkan oleh alarm. Sebuah suara menjelaskan bahwa pertukaran makanan melanggar aturan, begitu pula hukuman. Nomor 13 harus menjalani 7 hari tanpa tidur. Ini adalah satu-satunya peringatan yang akan diterima 13.
Jika dia melanggar aturan lagi, dia akan dibunuh. Sebuah lampu terang dinyalakan di dalam kotak dan alarm tidak pernah berhenti berdering. Jadi selama 7 hari berikutnya, 13 tidak bisa tidur. Dia mencoba menutupi mata dan telinganya dengan bajunya, tetapi sia-sia. Dia hanya bisa berteriak frustrasi karena merasa pikirannya jatuh ke dalam spiral penurunan. Terkadang alarm berhenti dan 13 mencoba tidur. Tetapi begitu dia menutup matanya, alarm mulai berbunyi lagi. Selama minggu tanpa tidur, 13 mencapai 2 tahun di dalam kotak. Beberapa waktu kemudian, 13 menyadari bahwa ada orang-orang yang dengan bahagia menjalani hidup mereka di luar kotak. Suara itu tiba-tiba mengumumkan bahwa dia telah mengalami hukuman yang salah, sehingga warga telah setuju untuk membebaskannya. Wajah wanita cantik muncul di pintu dan entah bagaimana berhasil masuk ke dalam. 13 merasa wajahnya familiar, tetapi tidak mengenalinya. Wanita itu duduk di sofa sambil bermain dengan cangkir teh, menjelaskan bahwa semua itu hanyalah halusinasi dan nomor 13 tidak akan dibebaskan. Faktanya, wanita cantik ini adalah penampilan 13 sebelum ditangkap. Wanita itu menjelaskan jenis perjalanan mental apa yang mampu dialami otak manusia dan tertawa histeris sementara 13 menangis kesakitan. Ketika suara dari dalam kotak akhirnya mengumumkan bahwa hukuman telah berakhir, 13 akhirnya bisa tidur dan halusinasi itu hilang, tetapi hal itu membuatnya trauma. Beberapa malam kemudian, 13 melihat kembang api di langit. Suara dari dalam kotak menjelaskan bahwa itu adalah tahun baru dan untuk merayakannya, warga telah memilih untuk memberikan amnesti kepada semua tahanan di dalam kotak kecuali mereka yang dihukum karena alasan politik. Ini berarti 13 tidak bisa pergi. Malam itu, 13 menyadari bahwa giginya mulai tanggal. Suatu pagi seorang wanita tua muncul di luar kotak 13 dan mengetuk dinding dengan pisau cukur berkarat sebelum berbicara. Dia menjelaskan bahwa dia menghabiskan 15 tahun di dalam kotak dan pengalaman itu telah membentuknya menjadi orang seperti sekarang ini. Wanita itu memberikan pisau cukur kepada 13 sebelum mengatakan bahwa dia membenci dirinya sendiri. 13 menatap pisau cukur di kulitnya tetapi tidak berani menggunakannya. Akhirnya penggemar Shakespeare itu datang lagi dan butuh beberapa detik bagi si 13 untuk menyadari bahwa dia nyata. Setelah mengisi panci dengan air bersih, gadis itu menyentuh tangan si 13 dan mengutip buku itu, sehingga kali ini si 13 dapat menyelesaikan kalimatnya. Beberapa bulan kemudian, perut si 13 membesar dengan parah. Ternyata dia hamil karena pertemuan dengan pria penjual apel. Saat gadis itu datang lagi, dia memberitahu si 13 bahwa bangsanya ingin menyelamatkannya dan membiarkannya menjalani hukumannya di bawah perawatan mereka. Kata-katanya mengaktifkan alarm dan pintu jebakan tertutup sementara gadis itu melarikan diri. Si 13 hanya bisa menjerit kesan karena kehilangan kesempatannya. Beberapa minggu kemudian, seorang pria baru muncul di pintu jebakan. Dia memperhatikan bahwa si 13 hamil dan dia masih memiliki 4 tahun lagi. Pria itu bertanya-tanya apakah si 13 akan mengenali belas kasihan dan menunjuk ke sebuah kotak yang terbakar. Dia berpikir kematian cepat adalah semua yang seharusnya diminta si 13, tetapi dia menolak tawarannya. Kemudian, 13 memperhatikan air menetes melalui langit-langit dan meraih ke atas untuk mencabut sekrup yang longgar. Dia menggunakannya untuk mengikir kukunya sebelum menjatuhkannya. Lalu dia menggaruk lubang yang dibuat oleh sekrup itu, berharap membuatnya lebih besar. Beberapa bulan kemudian, 13 mulai merasakan kontraksi. Dia berlutut dan dengan susah payah mendorong sampai bayinya lahir. 13 memeluk bayinya erat-erat sambil memotong tali pusar dengan giginya. Pada saat itu, alarm berbunyi dan suara dari kotak itu mengumumkan bahwa 13 telah melanggar aturan lain dengan membawa orang kedua ke dalam kotak. Tiba-tiba gas memenuhi kotak dan membuat 13 tertidur. Ketika 13 bangun, dia menemukan bayinya telah diambil. Dia menjerit saat mengalami gangguan emosi dan memohon agar bayinya dikembalikan. Setelah 4 tahun terkurung, badai besar dan gelombang laut yang kuat terus menghantam kotak itu. Karena lubang yang dibuat 13, air terus mengalir masuk dan mengganggu panel lampu. Saat Hirten mengulurkan tangan untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang berguna, sistem mengalami gangguan karena air dan menutup pintu jebakan hingga mengenai lengannya.
Sambil menjerit kesakitan, Tirten terus menarik lengannya tetapi gagal dan malah memperparah rasa sakitnya. Tak lama kemudian sistem kembali mengalami gangguan dan pintu Palka terbuka, akhirnya membebaskannya dengan lengan patah. Beberapa saat kemudian, Tirten melihat serangga dan menginjaknya dengan kaki telanjang. Kemudian dia menangkapnya dan memakannya, hampir muntah dalam prosesnya. Air masih masuk sehingga dia mengumpulkan air di dalam pancinya, tetapi tak lama kemudian kotak itu tergenang air. Meskipun dikelilingi air, Tirten mencoba membaca bukunya. Akhirnya permukaan air begitu tinggi sehingga Tirten hampir tidak bisa berdiri. Sistem mendeteksi gangguan ilegal dan mengumumkan bahwa pemusnahan diperlukan. Saat 13 berjuang untuk tetap mengapung, sebuah drone muncul untuk mengambil kotak itu. Namun, saat terbang pergi, drone tersebut disambar petir dan jatuh ke tanah. Kotak itu juga jatuh dan tak lama kemudian ombak membawanya pergi. Di pagi hari, 3 anak muda bermain di tepi pantai. Mereka melihat kotak itu terdampar di pantai diikuti oleh 13 sendiri, tetapi mereka mengabaikannya dan pulang.